Ya, selamat berjumpa kembali pada pertemuan pertama setelah ujian tengah semester. Ini merupakan pertemuan ke-8 ya, jika UTS juga dihitung gitu ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari mengenai aljabar bool ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan bagaimana mengekspresikan fungsi bool, kemudian hubungan antara persamaan aljabar, kemudian simbol atau gerbang logika, dan tabel kebenaran. Yang ketiga, mempelajari mengenai penyederhanaan dari ekspresi aljabar boolean. Dan yang keempat, mempelajari min terms dan max terms. Dan yang terakhir, nanti kita akan pelajari mempresentasikan and or dengan product of sums dan sum of products. Product of sums itu adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Ya, ini mengenai fungsi bool ya. Jadi, aljabar bool itu adalah berkaitan dengan variabel-variabel biner dan operasi logika. Dan hasil dari fungsi aljabar bool adalah angka biner 0 atau 1. Sebagai contoh, kita lihat pada tabel kebenaran di bawah ini, yaitu ada inputan X, Y, dan Z yang menghasilkan F ya. F-nya baik inputan maupun output itu menghasilkan bilangan biner ya, 0 dan 1. Pada sebelah kanan ini bisa kita lihat ini adalah representasi simbol atau gerbang logika dari tabel kebenaran di sebelah kiri. Dan yang paling bawah ini adalah ekspresi aljabar bool ya, dalam bentuk persamaan aljabar bool. Berikutnya ini contoh yang lainnya. Di sebelah kiri ini adalah tabel kebenaran. Kita bisa lihat input ada 3, ada X, Y, dan Z. Berikut kombinasinya ada 8 kombinasi. Kemudian di sini kita lihat ada X, N, Y, Y, N, Z, dan terakhir adalah G, output G yang merupakan penjumlahan dari X, N, Y, or Y, N, Z. Kita representasikan dalam bentuk simbol atau gerbang logika adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat ini X dan Y di N-kan ya, kemudian Y dan Z juga di N-kan. Masing-masing hasil N dari X, Y, dan Z ini yaitu X, Y, dan YZ kemudian di-or-kan dengan gerbang ini ya, sehingga menghasilkan hasil akhir G sama dengan X, N, Y, or Y, N, Z. Jadi di sini ada representasi konversi atau perubahan ya antara ekspresi aljabar bool, tabel kebenaran, dan gerbang logika. Nah, ini untuk konversi atau transisi antara tabel kebenaran dan tabel kebenaran dan aljabar ini itu mudah ya. Jadi kalau kita mengkonversi antara tabel kebenaran dan aljabar bool itu mudah. Kemudian mengkonversi atau mengubah antara aljabar bool dan rangkaian digital itu mudah. Dan yang sedikit sulit adalah mengkonversi ke bentuk tabel kebenaran. Jadi kita bisa lihat di sini ada masing-masing korelasi atau hubungan antara rangkaian digital, kemudian tabel kebenaran, dan persamaan bool ya. Nah, ini bagaimana mengkonversi dari tabel kebenaran ke dalam bentuk persamaan bool ya. Ini kita berikan contoh salah satu cara konversi dari tabel kebenaran ke dalam bentuk persamaan bool atau persamaan logika. Nah, step pertama adalah kita jadikan untuk setiap output yang bernilai 1 itu menjadi produk atau kalau dalam matematika itu perkalian ya. Jadi dalam bentuk perkalian, atau kalau dalam rangkaian logika itu adalah operasi N ya. Jadi yang bernilai 1 ini kita jadikan sebagai product term atau hasil perkalian atau hasil N dari masing-masing inputannya. Nah, ini contohnya
ini X dash atau X komplement, karena dia binario nol, berarti dia adalah X komplement. Kemudian Y, nilai 1 Y, kemudian Z, jadi dikalikan ya, X komplement kali Y kali Z ya hasilnya. Kemudian mana lagi yang nilai 1 adalah ini kita bisa lihat di sini adalah perkalian atau produk term dari X, Y, dan Z komplement. Kemudian yang paling bawah ini adalah produk term atau perkalian atau operasi N dari X, X, Y, dan Z. Kemudian masing-masing hasil produk term ini kita jumlahkan. Nah, bagian bawahnya adalah jumlahkan hasil produk itu bersama-sama. Jadi hasil akhirnya adalah X, Y, Z or X, Y, Z komplement or X komplement Y, Z. Nah, ini persamaan bool ini bernilai sama atau ekivalen dengan tabel kebenaran di sampingnya, seperti itu. Ini salah satu cara bagaimana merepresentasikan atau mengkonversi atau mengubah dari tabel kebenaran ke dalam bentuk persamaan logika ya, atau persamaan bool. Ini berikutnya di slide ini kita akan pelajari bagaimana ekivalensi antara persamaan bool dengan rangkaian digital. Ya. Ini kelihatan di sini ada 3 format yang ekivalen. Jadi ini yang bentuk tabel kebenaran, kemudian ini bentuk persamaan bool atau persamaan logika, dan yang paling kanan ini adalah bentuk rangkaian digital yang direpresentasikan dengan simbol-simbol gerbang logika. Masih ingat ya, ini gerbang logika, ini gerbang logika N, gerbang logika OR, dan gerbang logika komplement atau inverse ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebagaimana tadi kita udah pelajari, untuk perubahan dari tabel kebenaran ke dalam bentuk persamaan logika, ini kita salah satunya dengan SOP atau sum of products ya, penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing output yang bernilai 1 di sini. Di pengulangan saja. Berarti ini X komplement kali Y kali Z ya. X sama Y Z ini. Kemudian ini X Y Z komplement dan ini adalah X Y Z. Nah, kalau dalam bentuk rangkaian digital, rangkaian logika, maka kita bisa lihat di sini. Ini dari X ya, untuk gerbang yang ini X dikali Y dikali Z. Nah, X kali Z ini ya. Kemudian yang berikutnya ini yang tengah ini ya, X dikali Y dikali Z komplement. Ini komplementnya ya. Ini adalah inverse ya. Asalnya Z dari Z komplement. Nah, ini yang tengah ya. Kemudian yang paling ujung ini adalah X komplement. Ini X yang dikomplementkan kali atau diakan dengan Y, diakan dengan Z. Nah, kemudian hasil masing-masing dari output dari sini, kemudian di-OR-kan ya. Sehingga hasil akhirnya adalah G yang merupakan hasil OR dari masing-masing perkalian atau produk yang dihasilkan dari masing-masing N sirkuit ini, N gerbang N ini ya. Kemudian di sini kita akan pelajari lagi mengenai ekspresi persamaan bool ya. Tadi kita sudah pahami, kita dapatkan dari tabel kebenaran, kita bisa mendapatkan persamaan bool dengan teknik teknik sum of product atau penjumlahan dari perkalian, penjumlahan atau OR dari hasil N masing-masing output yang bernilai 1. Nah, kita bertanya, mungkin apakah ini adalah paling sederhana? Sama hanya kita kalau dalam matematika mengenal ada persamaan, dan itu persamaan kita bisa sederhanakan ya. Nah, ini pun kita bisa sederhanakan untuk persamaan logika, yaitu dengan menggunakan teori-teori atau persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sama kayak matematika, ada persamaan komutatif atau pertukaran, ada persamaan distributif atau penyebaran, dan ada persamaan asosiatif atau pengelompokan ya. Dan di rangkaian logika sendiri ada lagi tambahan, yaitu teori De Morgan ya, yang kita udah pelajari sebelumnya. Nah, ini hasil persamaan logika ini kita bisa sederhanakan ya, yaitu pertama menggunakan
teori yang kita udah pelajari bahwa dalam rangkaian digital ada persamaan digital A plus A sama dengan A. Ya. Beda dengan matematika. Kalau matematika A plus A sama 2A. Tapi kalau dalam rangkaian dalam persamaan Boole atau persamaan logika, A plus A or A itu A. Maka otomatis ketika persamaan ini kita tambahkan di sini untuk XYZ-nya ditambahkan XYZ-nya. Jadi XYZ itu asumsinya A ya, XYZ itu A. Jadi ini nggak ngaruh, XYZ tambah XYZ XYZ gitu ya. XYZ tambah XYZ. Nah, ininya yang belakangnya dibiarkan. Kemudian setelah mendapatkan persamaan ini, kita gunakan hukum distribusi atau penyebaran, di mana penyebaran sama kayak matematika, A kali dan kurung B tambah C sama A kali B tambah A kali C. Maka di sini yang merah ini kita bisa keluarkan X-nya, X-nya keluarkan ya. Kemudian Z-nya masuk ke dalam, yaitu Z plus Z komplement. Kemudian ya Z-nya juga dikeluarkan sehingga X-nya masuk ke dalam kurung, yaitu X plus X komplement. Kemudian kita menggunakan aturan ketiga, yaitu A ditambahkan komplemen A itu bernilai 1 ya. Nah, di sini kita lihat Z plus Z komplement itu bernilai 1, X plus X komplement juga bernilai 1, sehingga di sini akhirnya adalah XY kali 1 atau N1 dan tambah atau OR YZ kali 1. Kemudian gunakan teori yang kedua, yaitu setiap elemen logika dengan di n kan dengan 1 akan nilai itu sendiri, itu identitinya ya. Identitinya adalah 1. Maka XY kali 1 ya XY, sehingga hasil akhir XY tambah YZ. Nah, inilah bentuk akhir persamaan logika yang sederhana, hasil penyederhanaan dari persamaan originalnya ini ya, seperti itu. Nah, kenapa disederhanakan? Apa keuntungannya disederhanakan? Keuntungannya adalah dengan penyederhanaan persamaan ini, maka ketika kita mengubah atau mengkonversi itu ke dalam bentuk rangkaian, nanti kan kita bikin rangkaian ya, rangkaian katakanlah rangkaian logika atau bikin jam tangan atau apa ya. Ini maka dia akan lebih sederhana. Nah, sebelumnya kan ini XYZ tambah XYZ komplement tambah X komplement YZ. Ini dengan penyederhanaan tadi menjadi hanya XY plus YZ. Kita bisa lihat di sini wiringnya hanya 4 wiring. Yang sebelumnya adalah butuh 9 wiring. Otomatis di sini menghemat kerja. Katakanlah kalau Anda melakukan membuat rangkaian digital yang disolder ya, maka kalau kita tidak menyederhanakan rangkaian ini, proses penyolderan ada 9 kali nyolder gitu ya. Belum nanti kegagalannya juga kemungkinan lebih besar karena ada 9 kali nyolder. Tapi dengan disederhanakan dulu ini dengan dengan mereduksi dengan hukum-hukum atau teori-teori tentang persamaan logika, maka proses Anda menyolder itu cuma 4 ya, dari 9 seperti itu. Jadi emang itu sangat berguna ya untuk penyederhanaan persamaan logika, yaitu di sini disebutkan bahwa itu bisa mereduce atau mengurangi hardware yang dibutuhkan. Kalau di sini hardware-nya kan butuh wire-nya lebih berkurang ya. Kalau kedepannya kalau persamaan yang lebih besar lagi itu bisa mengurangi jumlah gerbang logika yang kita butuhkan. Jadi kita beli IC bisa lebih lebih sedikit, atau bisa kita membeli IC yang common saja dan seterusnya lah. Dan juga bisa mengimplementasikan fungsi yang sama. Ini dengan ini sama. Jadi ini dengan 4 wire, dengan 4 wiring ya. Dengan ini 9 wiring, ini fungsinya sama. G yang dihasilkan sama dari output XYZ ini akan sama hasilnya. Ya, berikutnya ini kita belajar tentang min terms dan max terms ya. Setiap variabel dalam persamaan Boole itu literal ya. Kemudian variabel Boole itu bisa muncul dalam bentuk normal, X atau A atau apa gitu ya. Bisa juga komplemennya ya. Kalau katakanlah 1, maka komplemennya 0. 0 normalnya komplemennya adalah 1. Kemudian setiap kombinasi n dari terms itu disebut min term, dan setiap kombinasi or dari terms itu disebut max terms. Ini contohnya. Ini diingat saja ya. Ini definisi dari min term dan max term. Jadi min term itu adalah
kombinasi n dari setiap termnya. Jadi kali x y z ini 0 0 0, maka ini kan 0 berarti x dash atau x komplement kali y komplement kali z komplement, itu m0 m kecil min term ya. Jadi min term itu perkalian ya, kombinasi n atau perkalian dari setiap termnya, di mana termnya ini adalah bisa bentuk normalnya atau bisa bentuk komplement. Sama seperti ini contohnya, ini 1 0 0, maka ini x kali y komplement kali z komplement. Kalau max term sesuatu ini or kombinasi dari setiap terms. Jadi kalau max term ini masing-masing dijumlahkan. Dan kalau untuk max term yang 0 yang justru tidak dikomplement. Tapi kalau yang 1 maka dia dikomplement. Ini x komplement tambah y tambah z. Ya, diingat ya. Untuk min term yang dikomplement adalah yang 0. Ya. Yang 0 ini dikomplement nanti di sini ya. Contohnya ini y jadi y komplement gitu ya. Tapi hasilnya di n kan. Tapi untuk max term yang dikomplement justru adalah yang 1. Contohnya di sini. Ini x yang 0 dibanding x tambah y tambah z komplement. Ya, ini diingat-ingat ya tentang min terms dan max terms. Kemudian bagaimana fungsi yang menggunakan min terms di sini ya. Jadi kalau kita lihat kita punya tabel kebenaran seperti ini, maka menggunakan min terms kita dapatkan output G ini adalah x y z, ini yang ini sama kayak tadi ya. Jadi yang tadi kita pelajari perubahan contoh tabel kebenaran menjadi apa namanya, menjadi persamaan logika itu dengan sum of product ya. Nah ini sum product itu menggunakan min terms. Kemudian x y z komplement ini ya. Kemudian x komplement y z, x komplement y z. Nah kalau menggunakan max term maka kita ambil ke yang g komplementnya seperti itu ya. Jadi kalau max term itu g komplement ya, seperti itu ya. Nah ini jadi penjumlahan dari masing-masing apa termnya ya. Ini di sini diperlihatkannya dulu dari min term kita ambil apa namanya komplementnya ya. Di outputnya g itu kita ambil komplementnya. Nah ini bagaimana mengubah ini menjadi yang max term ya. Ini kembali ke De Morgan teori ya, teori De Morgan ya. Kita ingat teori De Morgan seperti ini ya. Perlu diulang nggak? Apa kita ulang saja? Ya, De Morgan itu teorinya adalah A plus Z dalam kurung dikomplementkan gitu ya seluruhnya. Itu sama dengan masing-masing term dikomplementkan dan si n apa si or-nya berubah jadi n. Sebaliknya kalau a z dalam kurung gitu ya komplement itu menjadi a komplement plus z komplement. Ini diingat-ingat saja ya. Ya. Jadi kalau ada a plus b plus c anggap aja b plus c nya z gitu kan. Berarti a plus z gitu ya. A plus z dikomplementkan ya udah. Jadi a plus z komplement ya. Ini a komplement plus A komplement kali Z komplement nanti hasilnya kalau dikeluarkan dari kurung ya. Maka sama halnya ini juga nanti bisa kita keluarkan dari kurung ya menjadi seperti ini ya. Jadi untuk yang apa namanya max term maka G sama dengan ambil yang bernilai 0 gitu ya. Bernilai 0 nya adalah x plus y plus z. Nah untuk slide ini adalah complementing atau komplement dari persamaan output dari tabel ini, tabel kebenaran ini ya. Jadi outputnya G ini kita komplementkan menjadi 0 menjadi 1, 0 menjadi 1 seperti ini ya. Ini nanti dari sini kita nanti akan masuk ke bagiannya max term ya. Mungkin sampai sini dulu ya untuk kuliah kali ini. Kita lanjutkan untuk sisa slide-nya di minggu depan ya. Kalau ada yang kurang jelas atau belum dipahami, ya silakan
di WhatsApp saja ya ke nomor HP saya ya.